Film Frankenstein bukan sekedar kisah tentang eksperimen ilmiah yang gagal, tetapi tragedi tentang jiwa-jiwa yang terluka. Di tangan Guillermo del Toro, cerita klasik karya Mary Shelley berubah menjadi meditasi gelap tentang cinta, tanggung jawab, dan kesombongan manusia. Setiap adegan terasa seperti elgi bagi ambisi yang kehilangan arah. Horor dalam film ini bukan terletak pada wajah sang makhluk, melainkan pada retaknya relasi antara pencipta dan ciptaan. Dari sanalah lahir refleksi-refleksi mendalam yang menggugah nurani. Pertama, ambisi tanpa batas dan harga yang harus dibayar. Film ini mengajarkan bahwa ambisi adalah pisau bermata dua. Victor memulai perjalanannya dengan niat yang tampak mulia. Ia ingin menaklukkan kematian. Ia ingin membuktikan bahwa manusia mampu melampaui batas alam. Namun perlahan ambisinya berubah menjadi obsesi. Ia menutup telinga dari peringatan moral. Ia mengabaikan suara hati nuraninya sendiri. Ia meyakini bahwa kecerdasan cukup untuk membenarkan tindakannya. Dalam kesunyian laboratorium, ia merasa seperti dewa. Tetapi saat kehidupan benar-benar bangkit di hadapannya, ia justru ketakutan. Ketakutan itu mengungkap bahwa ia tidak siap memikul konsekuensi. Film ini menegaskan bahwa kemampuan mencipta tidak selalu disertai kebijaksanaan memelihara. Kesombongan ilmiah menjadi awal dari kehancuran personal. Ambisi yang tidak dibatasi empati melahirkan penderitaan. Victor kehilangan lebih dari yang ia bayangkan. Ia kehilangan keluarga, kedamaian, dan dirinya sendiri. Dari sini kita belajar bahwa tidak semua batas harus diterobos. Ada wilayah sakral yang menuntut kerendahan hati. Ketika manusia menempatkan diri sebagai pusat segalanya, tragedi hanya tinggal menunggu waktu. Film ini menjadi peringatan sunyi tentang harga mahal dari kesombongan. Kedua, kerinduan untuk diterima sebagai manusia. Makhluk ciptaan Frankenstein bukan hanya simbol horor. Ia adalah gambaran jiwa yang mendambahkan penerimaan. Sejak pertama membuka mata, ia sudah ditolak. Ia belum sempat memahami dirinya, tetapi dunia sudah memutuskan bahwa ia monster. Penolakan itu membentuk identitasnya. Ia belajar bahwa rupa sering lebih menentukan daripada hati. Ia menyaksikan kasih sayang dari jauh, tetapi tidak pernah merasakannya. Setiap upaya mendekat justru dibalas dengan teriakan dan lemparan batu. Dalam kesendiriannya, ia mempertanyakan makna keberadaannya. Mengapa ia diciptakan jika tidak untuk dicintai? Pertanyaan itu terasa menyayat. Film ini mencerminkan realitas sosial tentang eksklusi. Banyak orang di dunia nyata mengalami hal serupa. Mereka dihakimi sebelum dipahami. Mereka ditolak sebelum dikenal. Makhluk itu menjadi cermin bagi siapapun yang pernah merasa asing. Kekerasan yang lahir darinya bukanlah sifat bawaan, tetapi reaksi atas luka. Dari tragedinya, kita diajak merenung tentang pentingnya empati. Barangkali monster terbesar bukanlah yang berwajah buruk. Barangkali monster itu adalah hati yang menolak memahami. The child of a charnel house. A good man. I found what I am. You are my friend. Ketiga, tanggung jawab moral atas setiap penciptaan. Film ini berbicara keras tentang tanggung jawab. Menciptakan kehidupan bukanlah tindakan netral. Setiap tindakan membawa konsekuensi. Victor ingin menjadi pencipta, tetapi tidak ingin menjadi ayah. Ia ingin keberhasilan, tetapi menolak kewajiban. Ketika makhluk itu membutuhkan bimbingan, ia justru pergi. Ketika makhluk itu bertanya, ia memilih diam. Pengabaian itu adalah bentuk kekerasan emosional. Film ini menunjukkan bahwa kelalaian dapat sama mematikannya dengan kebencian. Tanggung jawab tidak berhenti pada keberhasilan eksperimen. Ia justru dimulai di sana. Banyak tragedi dalam hidup lahir dari tanggung jawab yang dihindari. Dalam relasi apapun, kehadiran berarti komitmen. Victor gagal memahami hal itu. Ia ingin kuasa tanpa konsekuensi. Ia ingin pencapaian tanpa pengorbanan. Namun hidup tidak bekerja demikian. Dari sini kita diajak melihat ulang relasi kita sendiri. Apa yang kita ciptakan, entah itu karya, ide, atau hubungan, menuntut kesetiaan untuk merawatnya. Keempat, kesepian sebagai sumber kehancuran. Kesepian dalam film ini bukan sekedar keadaan fisik, ia adalah jurang emosional yang dalam. Victor kesepian dalam obsesinya, makhluk itu kesepian dalam pengasingannya. Keduanya terjebak dalam dunia masing-masing. Tidak ada dialog yang sungguh-sungguh menyembuhkan. Kesepian membuat pikiran menjadi gelap. Ia memperbesar luka dan mengaburkan harapan. Dalam sunyi, kemarahan tumbuh subur. Film ini menggambarkan bagaimana keterputusan relasi melahirkan tragedi. Manusia diciptakan untuk terhubung.
Ketika koneksi itu terputus, identitas pun retak. Makhluk itu tidak dilahirkan jahat, ia menjadi jahat karena dibiarkan sendiri. Kesepian yang berkepanjangan mengubah kerinduan menjadi dendam. Dari sini kita melihat betapa pentingnya kehadiran. Sebuah pelukan mungkin bisa mengubah sejarah. Sebuah penerimaan mungkin bisa menghentikan tragedi. Film ini seakan berbisik bahwa kasih yang terlambat seringkali tidak cukup, dan ketika kesepian dibiarkan berakar, ia akan menelan segalanya. Come for you again. Kelima, tragedi sebagai cermin kemanusiaan. Pada akhirnya film ini adalah tragedi tentang manusia itu sendiri, bukan tentang makhluk buatan, melainkan hati yang rapuh. Victor dan ciptaannya adalah dua sisi cermin. Keduanya terluka, keduanya marah, keduanya kehilangan arah. Mereka saling membenci tetapi juga saling membutuhkan. Film ini menunjukkan bahwa konflik terbesar sering terjadi dalam relasi paling intim. Tragedi mereka terasa tak terhindarkan. Namun di balik kehancuran itu, ada pelajaran sunyi. Bahwa kasih yang tidak diwujudkan akan berubah menjadi penyesalan. Bahwa pengakuan yang tertunda dapat berujung pada kematian. Film ini tidak menawarkan akhir yang melegakan. Ia meninggalkan ruang kosong dalam dada penonton. Kekosongan itu memaksa kita merenung. Apakah kita juga pernah menjadi seperti Victor? Apakah kita pernah menolak seseorang hanya karena berbeda? Tragedi di layar menjadi refleksi hidup nyata. Dan dari puing-puing kisah itu, kita belajar tentang pentingnya belas kasih. Pada akhirnya, Frankenstein mengingatkan kita bahwa yang paling mengerikan bukanlah tubuh yang dijahit dari kematian, melainkan hati yang menolak bertanggung jawab atas kehidupan. Film ini berdiri sebagai elegi bagi ambisi yang kehilangan empati dan bagi jiwa yang dibiarkan tumbuh tanpa cinta. Ia menelanjangi sisi rapuh manusia yang ingin menjadi pencipta, tetapi lupa menjadi penjaga. Dalam kesunyian akhir kisahnya, kita tidak hanya menyaksikan kehancuran dua sosok, tetapi juga menyadari kemungkinan kehancuran dalam diri kita sendiri. Dan mungkin di sanalah kekuatan terdalam film ini. Ia memaksa kita memilih, apakah kita akan menjadi pencipta yang lari dari tanggung jawab, atau manusia yang berani mencintai bahkan yang paling terluka sekalipun. I forgive you. Rest now, Father. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya.